Salam gila bola. Setelah melalui drama 6 gol dan extra time, plus kartu merah untuk pelatih Juventus, Inter Milan akhirnya meraih gelar juara Coppa Italia 2022. Kemenangan Inter ini ternyata juga mengirimkan Juventus ke masa terburuk mereka seperti 11 tahun lalu. Sebelum kita membahas arti dari kemenangan Inter ini dan dampaknya bagi Juventus, klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. Kartu merah untuk Allegri. Pelatih Juventus Max Allegri mungkin akan merasa malu jika melihat tayangan ulang final Coppa Italia. Ia sampai harus didorong-dorong oleh pemainnya sendiri ke kamar ganti setelah mendapatkan kartu merah karena berulang kali bentrok dengan asisten manajer Inter, Massimiliano Farris. Keduanya beberapa kali berdebat di pinggir lapangan selama pertandingan di Stadio Olimpico Roma, hari Kamis, dini hari 12 Mei 2022. Bahkan saling berhadapan pada satu momen di akhir babak kedua, yang membuat Allegri dan Farris mendapatkan kartu kuning. Setelah peristiwa itu, pertandingan berlanjut ke extra time, dan Ivan Perisic mencetak 2 gol dalam waktu 3 menit. Satu diantaranya penalti, yang membawa Nerazzurri unggul 2-4. Selebrasi Inter membuat Allegri semakin marah, sebuah kemarahan yang tak bisa dikendalikan, dan mencoba menyerang Farris dan Lautaro Martinez. Bahkan setelah wasit Paulo Valeri memberikan kartu merah terhadapnya, Allegri masih berusaha melanjutkan adu mulut di pinggir lapangan dan akhirnya diseret ke ruang ganti oleh Federico Bernardeschi. Allegri dikenal suka berteriak di pinggir lapangan dan beberapa kali membanting jasnya ke tanah dengan penuh frustrasi. Tapi kemarahan kali ini benar-benar luar biasa. Mungkin lebih tepat disebut mengamuk, beberapa level di atas apa yang sering dilihat orang dari kemarahan sang manajer Bianconeri. Ivan Perisic 2 gol extra time. Nicolo Barella membuka skor saat pertandingan final ini baru berjalan 7 menit. Dan Juventus butuh waktu sampai awal babak kedua ketika Alexandro dan pemain anyar Dusan Vlahovic membalikan skor bagi keunggulan La Vecchia Signora. 10 menit jelang akhir terjadi pelanggaran oleh Leonardo Bonucci yang menyebabkan hadiah penalti diberikan bagi Inter. Dan Hakan Calhanoglu menyelesaikan penalti dengan sukses, mengecoh kiper Mattia Perin. Dengan skor terjaga 2-2, pertandingan final Coppa Italia edisi ke-75 sepanjang sejarah itu harus dilanjutkan ke babak extra time dan Ivan Perisic mencetak 2 gol. Inter Milan kini tim ketiga terbanyak Coppa Italia. Kemenangan pada final Coppa Italia 2022 merupakan raihan ke-8 kalinya bagi Nerazzurri, menjadikan tim ketiga paling sukses dalam sejarah Piala Domestik Italia. Terakhir kali tim biru hitam ini meraih gelar juara Coppa Italia 2 kali beruntun pada 2010 dan 2011. Antara 2011 sampai 2022, sejumlah tim lain meraih trofi ini. Napoli 3 kali, Lazio 2 kali, dan Juventus 4 kali beruntun 2015 sampai 2018 dan juga 2021. Juventus yang kalah di final kali ini adalah tim paling sukses dalam sejarah Coppa, merebutnya sebanyak 14 kali. AS Roma urutan kedua dengan 9 kali, tapi terakhir kali sudah cukup lama, tahun 2008. Seberapa buruk kekalahan Juventus lawan Inter? Sangat buruk. Inter dengan demikian sudah mengalahkan Juventus 3 kali dari 4 pertemuan musim 2021-2022. Pada pertandingan Piala Super Italia bulan Januari 2022, yang juga harus diselesaikan dengan babak extra time, 2 gol dari Lautaro Martinez dan Alexis Sanchez menenggelamkan gol pemain Amerika Weston McKennie. Kemudian Inter mengalahkan Juventus di Allianz Stadium di Turin pada bulan April 2022 dengan gol tunggal dari Hakan Calhanoglu. Kini gol dari bekas pemain AC Milan itu berhasil memaksakan extra time untuk final Coppa Italia. Dan kemudian Ivan Perisic mencetak 2 gol di masa extra time. Persaingan antara Juventus kontra Inter disebut sebagai derby di Italia, mewakili 2 kota paling besar dan paling kaya di Italia sebelah utara. Permusuhan sengit ini disamakan dengan El Clasico Real Madrid versus Barcelona di Spanyol, maupun Le Classique PSG versus Marseille di Prancis. Juventus tanpa trofi untuk pertama kalinya. Kalah 3 kali di tangan Inter dalam satu musim merupakan titik terendah Juventus. Jika itu masih belum cukup, maka ini merupakan kali pertama dalam 11 tahun La Vecchia Signora mengakhiri musim tanpa trofi sama sekali. Pada musim 2020-2021, Juventus masih meraih gelar juara Coppa Italia dan Supercoppa Italiana. Kali ini 2 gelar itu direbut Inter.
Dan klub kota Milan itu pula yang pada tahun 2021 lalu mengakhiri dominasi si Nyonya tua selama 9 tahun beruntun di ajang Serie A. Tidak mengherankan jika Allegri sangat marah, meskipun ia berdalih ada seseorang dari kubu Inter yang menendang kakinya selama perayaan gol musuhnya itu di extra time. Apa arti trofi ini bagi Inter Milan? Piala ini menjadi hiburan bagi pasukan Simone Inzaghi setelah berpeluang besar gagal mempertahankan gelar juara. Di papan klasemen Liga Italia, Nerazzurri tertinggal 2 poin dari musuh sekotanya AC Milan dengan hanya 2 pertandingan tersisa. Inter akan menghadapi 2 tim bawah, Cagliari dan Sampdoria, dalam 2 pertandingan tersisa Serie A. Sementara pasukan Stefano Pioli harus menjumpai Atalanta dan Sassuolo yang sangat berpotensi menyulitkan mereka. Inter akan berharap Rossoneri terpleset dalam 2 laga sisa agar Inter bisa meraih 3 gelar musim 2021-2022 ini. Coppa Italia, Supercoppa Italiana, dan Serie A. Tak ada pemain Inter di dalam daftar top skor. Gol Dusan Vlahovic pada final Coppa Italia menjadikan pemain 22 tahun itu sebagai pencetak gol terbanyak kompetisi ini dengan koleksi 4 gol. 3 diantaranya dilesakan saat ia masih mengenakan seragam Fiorentina. Urutan kedua dengan 3 gol masing-masing diduduki 4 pemain. Nadim Bajrami dan Leonardo Mancuso dari Empoli, serta Olivier Giroud dari AC Milan dan Christophe Piatek dari Fiorentina. Tak ada pemain Inter yang masuk puncak top skor. Lautaro Martinez, Ivan Perisic, dan Alexis Sanchez masing-masing mengoleksi 2 gol. Berada di urutan 6 top skor bersama sejumlah pemain lainnya. Ini juga menandakan taktik permainan Simone Inzaghi yang tidak memusatkan tugas mencetak gol pada pemain tertentu, tapi menyebarkannya ke sejumlah pemain lain guna memecah konsentrasi lawan. Strategi itu berhasil. Ivan Perisic yang seorang winger, bukan Edin Dzeko atau Lautaro Martinez pemain depan, mencetak 2 gol pada masa injury time yang memberi Inter Piala Coppa Italia. 2 gol Nerazzurri lainnya juga dicatatkan oleh gelandang Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu. Jadi, selamat ya buat fans Nerazzurri yang timnya sukses besar musim ini. Buat pendukung Juve, jangan bersedih hati. Sepak bola gak ada matinya kok, masih ada musim depan. Salam gila bola.